Ya, kita ingin membangun semacam ini. Kita sudah bosan di media ini dengan caci maki olok-olokan antara ustadz dengan ustadz ini dengan ini dan sebagainya. Jadi sepertinya yang dibidik adalah bagaimana mensejahterakan dengan menyalurkan bantuan yang tepat. Konsekuensinya adalah kalau Bapak berbohong pada saya, Bapak berbohong juga pada rakyat Jabar. Siap. Konsekuensinya, Bapak saya berhentikan. Siapa? Oh, ternyata ini sudah jelas ya arahnya. Ya terbongkar motifnya, yaitu di tengah deretan pencapaian keberhasilan kinerja Gubernur Jawa Barat, beragam kebijakan hingga kehidupan pribadi Kang Deddy Mulyadi, gelombang kritik keras terus mengalir. Namun, ada label yang seringkali dipaksakan untuk melekat pada diri KDM, yaitu pencitraan, kemusrikan hingga gubernur konten oleh barisan sakit hati. Banyak tuduhan para pembenci mencoba menyamakan langkah KDM dengan gaya politik Jokowi atau Mulyono, sosok yang identik dengan aksi masuk gorong-gorong dan belusukan yang dianggap sebagian orang sebagai gimmick semata. Namun, publik perlu melihat lebih jeli, KDM bukan Jokowi. Jika selama ini belusukan dianggap sebagai bungkus politik sesaat, di Jawa Barat kita melihat sesuatu yang sudah terbukti berbeda. Lantas bagaimana deretan kritik keras yang menyerang Deddy Mulyadi selalu datang dari sosok yang sama? Kenapa nadanya bukan lagi soal kebijakan, melainkan serangan pribadi yang frontal? Apakah ini murni aspirasi atau ada agenda besar tersembunyi yang lebih dalam? Selengkapnya, mari menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. oh ternyata jadi kritikan-kritikan Dodi Permana terhadap Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi ini sudah jelas ya arahnya. Ya terbongkar motifnya, yaitu dendam ya. Dendam karena apa? Karena sahabatnya Jenderal Taufik gagal mencalonkan sebagai gubernur karena Pak Prabowo menunjuk Kang Deddy Mulyadi untuk jadi gubernur. Ketahuan kau Dodi. Kritik terhadap KDM sebenarnya datang dari berbagai perspektif intelektual. Mereka mengkritik dengan dasar pemikiran dan data. Tak hanya Rocky Gerung yang mengatakan barak militer sebagai pendekatan yang dangkal, akademisi seperti Christian Wicaksono pun menilai gaya kepemimpinan KDM terkadang terlalu dominan dan kurang kolaboratif. Begitu juga dengan komika Panji Pragiwaksono yang menyoroti konten dengan mengatakan bahwa KDM adalah artis YouTube sebagai langkah kritik yang mencolok ataupun kontroversial. Dari sisi hukum dan prosedur, praktisi hukum Tony RM hingga Gabriel Alexander juga sering memberikan catatan kritis agar langkah KDM tidak memicu ketegangan di tengah masyarakat. Juga para tokoh pengkritik lain yang menyerang secara membabi buta tanpa arah yang jelas. Namun, ada garis tegas yang membedakan kritik para tokoh tadi dengan serangan sosok Dodi Permana. Seorang orator lapangan dan kreator konten ini secara konsisten membangun narasi negatif. Menariknya, disinilah letak perbedaannya. Jika Jokowi sering dituduh melakukan pencitraan dengan berbagai tujuan hingga sandra politik, cara kerja KDM menunjukkan konsistensi yang panjang. Ia hadir di tengah masyarakat jauh sebelum musim pemilu tiba, dan jika Jokowi kerap dikritik membangun dinasti politik dengan menggendong para anak-anaknya hingga koleganya duduk di singgasana kekuasaan, KDM berdiri di atas kakinya sendiri tanpa memaksakan keturunannya untuk berkuasa. Spekulasi pun berkembang. Dodi Permana disebut-sebut memiliki kedekatan dengan figur politik yang gagal mencalonkan diri sebagai gubernur, yaitu Jenderal Taufik yang merupakan kader dari Gerindra yang diduga sakit hati hingga menyerang Deddy Mulyadi melalui tangan Dodi Permana.
Sejak saat itulah kritiknya berubah menjadi serangan emosional. Pola ini terlihat jelas, hampir tidak ada kebijakan KDM yang dianggap benar, termasuk penutupan tambang ilegal yang jelas-jelas hal itu melanggar aturan dan izin. Disinilah sejumlah bukti bahwa tujuan perbaikan KDM dalam membangun Jawa Barat lebih baik dalam berbagai aspek dan pembangunan di berbagai sektor. Selalu saja ada barisan pembenci yang sakit hati dan terus mencari celah membuntuti berbagai kebijakan dengan tujuan menyerang pribadi Kang Deddy Mulyadi. Lantas di tengah hiruk-pikuk serangan dan kebencian ini, penting kita merenungkan pesan sejuk dari Buya Yahya yang memberikan sudut pandang tentang bagaimana seharusnya seorang mukmin menilai orang lain tanpa dikuasai rasa benci. Pemimpin yang baik harus berusaha untuk selalu membuat perubahan yang baik. Rakyat yang baik itu bukan juga mengganggu pemimpin yang ingin melakukan kebaikan, tapi mendukung kebaikan yang direncanakan atau dilaksanakan. Kalau ada kekurangannya, ya kita membuat koreksi, membenahi dengan cara yang baik juga. Loh, kalau hidupnya begini kan enak. Jadi ayo kita itu memandang semuanya sebagai mitra untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan. Mungkin bicara tentang Gubernur Jawa Barat, kalau diperhatikan ada upaya-upaya membuat perubahan menjadi lebih baik. Dari sisi ini tentunya kita harus dukung, bukan gubernurnya si A, si B, si C. Kalau memang ingin membuat perubahan yang baik, maka ayo kita dukung kebaikan-kebaikannya. Kita ingin membangun satu cara hidup yang baik. Bahasa sederhana, jika aku di depan, aku akan menarik kuat untuk maju. Jika aku di belakang, aku akan dorong agar cepat sampai tujuan. Itu cara hidup yang baik. Tapi kalau sudah cara saling menjatuhkan, saling merendahkan, kesombongan dari pemimpin, kesombongan dari bawahan, tidak akan sampai kepada tujuan. Itu bisa jadi termasuk bagian daripada ijtihad beliau, dari dia meninggot dari sisi ingin mensejahterakan rakyat. Maka perlu kita sanjung dong tentang sisi ini. Adapun sisi kesalahan yang lainnya, dan memang bukan malaikat, dan kami yakin kalau orang ingin membuat kebaikan, perubahan yang sesungguhnya akan mudah untuk diinginkan. Jadi tolonglah, ini kami ingin membangun cara hidup, bukan saja dengan gubernur, bupati pun juga, bahkan dengan presiden pun juga demikian. Jangan sampai perbedaan pandang politik saja langsung jadi musuh. Kita satu bangsa, satu tanah air, kok gampang jadi musuh tuh ada apa sih? Nah gitu loh. Bagaimana kalau kita menjadi kawan semuanya? Kalau ada kekurangan tentu dong, tugas kita tuh menyempurnakan. Kalau Anda misalnya, kalau pemimpin Anda seorang dokter, lalu dia berbicara tentang ilmu kedokteran, lalu benar, lalu di saat nyinggung urusan agama salah, ya memang dia bukan bagiannya, tinggal ngingetkan saja tanpa harus kita bodoh-bodohkan, mohon maaf. Ini kan cara hidup yang baik. Ya kita ingin membangun semacam ini. Kita sudah bosan di media itu dengan caci maki, olok-olokan antara ustadz dengan ustadz ini dengan ini dan sebagainya. Jadi sepertinya yang dibidik adalah bagaimana mensejahterakan dengan menyalurkan bantuan yang tepat. Nah, tepat ini tentu tepat dari kita yang memilah-milih di saat memberikan, dari sisi lain yang ditepat-tepatkan, disesuaikan. Dan kami himbau kepada siapapun, pemimpin Anda siapapun, jika mereka itu menginginkan perubahan kepada lebih baik, dukung dari sisi ini. Terlepas dari orang mana, dari manapun, karena kebaikan itu untuk kemaslahatan umat. Jika ada kekurangannya, tentu itu ijtihad mereka, wajar dong. Kalau tidak ada kekurangan, malaikat dong. Tinggal ini ujian bagi kita, bagaimana cara kita membantu membuat perubahan, ya, tanpa kita harus memusuhi, tanpa harus menjatuhkan, tanpa harus kita memeranginya. Ini adalah ujian bagi kita yang melihat jika ada kekurangannya. Kita jangan pandai berkomentar saja. Yuk kita bersama-sama bangun negeri ini, baik presidennya, gubernurnya, bupatinya, pak lurahnya, pak RT-nya. Ayo kita dukung dalam kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Dalam demokrasi, kritik adalah nutrisi, namun kritik yang sehat dibangun dengan data, bukan rasa sakit hati. Ketika kritik kehilangan jarak objektif dan berubah menjadi serangan personal yang terus-menerus pada satu sosok, masyarakat wajar untuk bersikap kritis juga, karena pada akhirnya publik bukan hanya penonton, melainkan penilai yang paling jujur. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa seorang pemimpin diuji oleh kejujuran dalam kebijakannya, sedangkan para pengkritik diuji oleh niatnya. Dan sejarah selalu mencatat, kritik yang lahir dari kepentingan politik akan terdengar bising, namun kritik yang lahir dari ketulusan akan membawa perbaikan. Nah, konsekuensinya adalah kalau Bapak berbohong pada saya, Bapak berbohong juga pada rakyat Jabar.
Konsekuensinya, Bapak saya berhentikan. Siap Pak, sebelum Bapak berhentikan saya siap mengundurkan diri Pak. Oke ya, Siap Pak, komitmen Bapak seorang kesatria yang harus Siap, Pak. bertanggung jawaban ucapannya. siap Pak. Oke?